Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa dan sorakan haleluya. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, senang sekali kumpul sama keluarga tercinta. Aku mau nanya, siapa yang di sini suka makan? Wow, yang suka masak? Yang suka ngomenin makanan orang? Yang suka ngevlog, posting, kita ke restoran, kita nggak kenal tapi kita bilang enak banget guys gitu. Aku. Kita kadang suka lihat gini, makanannya enak, makanannya nggak enak. Tapi di balik itu kita nggak tahu usaha yang dilakukan, dagingnya udah dimarinasi selama 2 hari. Dia nenteng ikan khusus dari Jepang. Ada yang bawa tomat, restoran Manado itu katanya tomat dari Manado beda sama tomat di Jakarta. Ada yang anti bahan dari luar, dia bilang kita anti pestisida. Jadi aku nanam sendiri di belakang, pupuknya juga dari aku, untuk aku, atau gimana gitu. Jadi dia kencing di situ, semua itu subur banget katanya. Nah demikian juga keluarga, kita sering lihat wow keren, family goal, relationship goal. Kita lihat dari luar, kita lihat dari sosmed, gak lama dapat berita udah cerai. Ternyata gak seindah aslinya. Nah sekarang kita mau belajar tuh resep apa sih dibalik semua yang indah itu supaya keluarga kita bahagia. Coba kita lihat dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian Ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ini resep yang pertama nih kalau keluarga mau bahagia. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ada orang yang udah dapat hasil jerih payahnya, punya uang, bisa beli apa aja, tapi keluarganya gak happy. Buat apa? Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Bapak-bapak bayangin nanti pulang dari sini setelah praktek firman Tuhan, istri kita, mama kita akan seperti pohon anggur yang subur. Itu melambangkan sukacita. Ngelihat istri adem, anak-anak lihat mama adem, biasanya marah-marah, sekarang sukacita terus. Lalu anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah pohon zaitun itu melambangkan berkat yang berkesinambungan. Jadi anak-anak kita akan meneruskan keharmonisan kita, berkat kita sampai ke cucu-cucu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Yerusalem itu keluarga. Yang mau lihat kebahagiaan keluarga kita seumur hidup siapa? Aku. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Nah, ada 6 hal di balik keluarga yang bahagia. Kita mau belajar resepnya. Yang pertama adalah bahan yang baik. Bayangin ya, restorannya keren, menunya mewah, harganya tinggi, dekorasinya bagus, tapi bahannya gak seger. Papaku, pendeta Wemogi itu selain punya karunia membedakan roh, karunia Roh Kudus, dia punya karunia membedakan ikan. Kan dia dari Manado kan. Jadi kalau saya ajak makan ikan, gimana Pak, enak gak? Gak fresh ya ikannya gitu. Dia bisa beda nih ikan mati sama ikan hidup, bukannya semua mayat Pak. Enggak, ini yang udah dibekuin, ini ikan fresh, hebat. Kalau mama saya dia makan daging sapi, dia bilang rasa sapi ya? Ya iyalah mah kalau kambing itu daging kambing. Enggak, bau sapi katanya, udah kurang bagus gitu. Kalau saya makan kadang saya ada feeling dikit tapi udah enak nih makanan. Enggak lama istri saya makan. Udah ada hawa ya makanannya, ya sih udah ketelan habis. Makanya dengan mudah saya gemuk karena kurang bisa membedakan. Jadi kalau makanan mau chefnya hebat, restorannya keren tapi dagingnya udah gak seger, sayurnya udah layu gak bisa. Nah keluarga, pernikahan kalau mau bahagia si papa, si mama, si suami, si istri, si anak, si orang tua harus fresh. Makanya kenapa sebelum menikah benar-benar ikutin deh prosedurnya setahun, ikut sel di situ kelihatan fresh atau enggak, ikut New Life, ikut Men's Camp. Contoh ya, seorang pribadi kita bisa menikahi pribadi yang enggak sehat. Ada 3 akar yang kalau enggak dicabut sebelum menikah kita enggak tahu nanti nikahnya gimana. Tiba-tiba setelah nikah kenapa genit ya, kenapa jadi playboy cap kampak? Karena dia ada akar perjinan, perselingkuhan yang belum dicabut.
kakeknya, neneknya, lalu selingkuh. Lalu papanya ada simpenan, ada istri, dan kita nikah nggak tahu. Kan ngeri kan, lihat kucing aja naksir, lalu akar kepahitan. Kalau nggak ikut New Life, dipulihkan, disembuhkan, sensi udah nikah, dikit-dikit, ya gitu. Curigaan, nggak bisa ngampuni, marah, 3 hari baru beres, kan capek, akar mesti diberesin. Kita menikah dengan pribadi. Saya ambil contoh aja, bahan yang segar itu adalah hati kita. Bukankah waktu kita menikah mainannya hati, 2 hearts, 2 hati jadi 1 hati. Makanya suami istri menikah punya anak namanya apa? Buah hati, bahasa Inggrisnya fruit heart. Nah jadi kan itu urusannya hati, anak sama bapak kan, wah aku gak mau pulang lagi, aku sakit hati sama papa, mainannya hati. Makanya jangan suka attack hati orang, cengeng gitu aja nangis, kita udah attack. Pelit, itu udah attack. Karena ini mainannya hati. Nah bagaimana sekarang kita punya bahan yang baik. Mau ikut seminar pernikahan kalau orangnya belum pulih gak bisa. Jadi gini, hati. Amsal 4:23 bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Keluarga kalau mau bahagia, mau hidup, orangnya harus jaga hati. Gimana cara jaga hati? Belajar ngampuni. Siapa dalam hidup ini yang gak menyakiti dan disakiti? Enggak ada. Siapa di sini keluarganya sempurna? Bangun tidur mulutnya wangi, kentut nggak pernah bau, angkat tangan. Keluargaku nggak sempurna, makanya untuk jadi pribadi yang sehat, keluarga yang bahagia, selalu siap minta maaf dan memaafkan. Kalau Bapak Ibu naik mobil, kan ada kaca depan tuh, kan nanti ada hujan, ada debu, burung di sana kan kotor, harus kita apain? Kita bersihin. Karena kalau kita nggak apa-apa pastor, aku lebih senang gini vintage, ada burungnya, ada kotor. Bisa nyetir nggak? Bisa, tapi nabrak masuk rumah sakit. Banyak keluarga nabrak kiri, nabrak kanan. Bukan istrinya digandeng juga, dipacarin. Kan nakal gitu. Nah cara membersihkan kaca yang kotor, hati nurani itu minta maaf dan dimaafkan. Makanya dia jadi pribadi yang terus fresh. Mau dimasak dengan cara apapun, kalau nggak fresh nggak bisa. Bapak Ibu tadi pagi mandi nggak? Pulang nih mandi gak? Besok kenapa mandi? Kotor, bosan gak tiap hari mandi? Kan gampang pertanyaannya, bosan gak tiap hari mandi? Enggak, nah makanya jangan pernah bosan minta maaf dan dimaafkan. Itu membuat kita tetap fresh, papa fresh, mama fresh, anak fresh, papa fresh. Yang berikutnya apa? Dengan firman. Menjaga kita tetap fresh. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya udah kan kita tiap hari minta maaf dan dimaafkan. Ya udahlah hidup seenaknya, nggak bisa. Harus ada firman, itu filter. Contoh. Kita baca firman, hubungan istri sama suami seperti jemaat dengan Kristus. Jemaat itu memuji Kristus. Kan tadi kita puji-pujian kan. Berarti aku sebagai istri harus memuji suamiku. Coba Bu, kapan terakhir kali muji suaminya? Jawab, pikir-pikir. Kayaknya sebelum COVID, pastor, bertobat, kita harus fresh. Misalnya contoh kan bisnis bisa lesu dong, tagihan bisa telat dibayar, tiba-tiba tuh mau bayar cicilan gimana nih. Nah kalau suami lagi bergumul ekonomi, jangan ditekan, jangan dipepet. Capek loh Pak hidup susah. Nah kitanya lepas kan, saya sih gak bisa nyimpan pastor, saya ngomong aja. Gue gimana kawin sama lu nih, biaya keluarga. Kitanya fresh, lepas. Suami kita kemasukan, jadi gak fresh. Aduh menderita. Nah coba belajar, kan dijaga dengan firman kan, filter kan. Daripada saya neken suami saya, mending saya puji suami saya. Suami kita mau ke kantor kan, udah 3 bulan belum berhasil. Kali ini kita puji setelah tanggal 9 November, 10 November pagi-pagi kita puji. Pak mau kemana? Biasa kerja, udah kesel kan suami kita. Pak sini deh Pak. Apa? Papa hebat. Aku tuh nikah sama papa, aku bangga sama papa. Tiap hari kerja keras, hari ini pasti berhasil Pak. Ayo Pak semangat. Itu suami tinggal 20.000 tapi keluar rumah. Dia seger. Kalau udah loyo gimana mau cari duit? Amin lah, bagus sekali ini poinnya. Kayaknya perlu contoh firman Yusuf. Coba bilang sama-sama Yusuf. Tahu Yusuf dong? Jadi gini, keluarga gak ada yang sempurna.
Papanya sayang dia, dimanjain, dikasih jubah yang terbaik, yang mewah, berwarna-warni. Abang-abangnya gak suka sama dia. Dijual, dijebak, mau dibunuh. Bro, sikat, hajar. Ada satu yang sayang gini, jangan, jual aja katanya, dijual. Habis dijual, kerja sama orang, kerjanya bagus kan? Karena hatinya bagus. Kerja sama orang, istrinya naksir sama dia, mau ditidurin. Dia lari, dituduh memperkosa, nikmatin belum, udah dituduh masuk penjara. Penjara dia nolong orang, dimakan sama teman, dilupain. Kalau kita jadi Yusuf, udah apa yang terjadi? Busuk udah hati kita. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Kejadian 45 ayat 5, dia jaga hatinya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bayangin kalau dia dulu responnya buruk, udah bunuh diri aja, udah aku balas aja. Jadi ada rencana Tuhan dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam keluarga kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Gara-gara Yusuf keluarganya hidup, Mesir, Israel diberkati, dahsyat. Yang penting apa? Hatinya dijaga. Dengar baik-baik ya, yang lagi ditekan, lagi disolimi, lagi sulit, jaga hati. Ampuni, pasang firman Tuhan jadi filter. Tuhan akan angkat hidup kita. Yang kedua, untuk punya keluarga bahagia resepnya adalah bumbu yang pas. Kalau kita kurang bumbu, tawar. Kalau kelebihan bumbu, keasinan gak enak juga, darah tinggi. Bumbu yang pas itu kasih dan pengertian. Nah, kasih itu adalah keinginan untuk menyenangkan orang lain walaupun mengorbankan diri sendiri. Dengerin yang belum menikah, waktu kita ngomong I love you, aku siap mati, aku siap disalib demi engkau, begitu. Setelah menikah juga sama. Nah, kalau lust, nafsu, keinginan untuk menyenangkan diri sendiri walaupun mengorbankan orang lain. Kenapa keluarga gak bahagia? Karena lustnya lebih tinggi dari love-nya, defisit. Tapi kalau love-nya lebih tinggi dari lust, positif, keluarganya pasti happy. Makanya bumbu harus pas. Nah, ada dua bumbu, yang pertama adalah kasih dan yang kedua adalah pengertian. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mau keluarganya bersatu, mau keluarganya sempurna, bumbunya cuma kasih. Harus pas. Ngedidik anak kalau kasihnya berlebihan, dimanja, rusak tuh anak. Harus pas. Semuanya bilang pas. Nah, kalau pengen contoh kasih di keluarga, ada contohnya di Alkitab. Ada seorang yang namanya Elimelech, punya istri namanya Naomi. Elimelech dan Naomi punya anak namanya Mahlon dan Kilion. Mahlon dan Kilion punya istri namanya Orpa dan Ruth. Mereka ada dalam keadaan sulit. Ini keluarga lagi sulit ekonomi. Guys, kita pindah yuk. Dia pindah, ternyata waktu dia pindah ke tempat yang baru susah juga. Nah, karena susah si suami mati, si Elimelech mati, dua anak lakinya mati, Mahlon dan Kilion. Tinggal si istri Naomi dan dua anaknya Orpa serta Ruth. Nah, Naomi kan mertua yang baik, dia bilang gini, ladies come here, kalian mendingan pulang, cari lagi cowok, nikah lagi, kan masih pada muda. Nah, kalau nungguin mami punya anak lagi, tuh gedean anak, tuh anak kemudaan buat suami lo, gitu. Dua-duanya nangis. Nah, yang satu nangisnya bagus nggak barusan? Si Orpa bilang gini, begitu sembari nangis, ya udah mah doain ya dapat suami yang cakep ya, begitu. Nah, si Ruth sembari nangis dia bilang, udah kamu juga pergi. Tidak. Nah, saya bacain ayatnya. Rut 1 ayat 16 sampai 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, Mama, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, Mama. Sebab kemana Mama pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana Mama bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsanya Mama, bangsaku. Allahnya Mama, Allahku. Dimanapun Mama mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari Mama selain daripada maut. Ini mantu baik dapat di mana lagi selain di Gilgal, ya ampun.
Makanya kuncinya gini, jadi mertua mesti baik. Soalnya sekali lagi, jadi mertua mesti baik. Mantu sayang. Mantu-mantu bisa katakan amin. Gak berani pak mertua di sebelah, oke gak apa-apa. Itu kan dia ngorbanin masa depan loh. Gak kawin lagi, dia bilang gini, tinggal sendiri. Masa iya aku tinggalin mama aku? Firman Tuhan lagi ngajarin dalam keluarga. Kalau ada sebuah kasih yang seperti ini, keluarga selamat. Keluarga bahagia. Kita pikir abislah dia. Udah abis deh. Udah miskin, gak ada yang mau lagi sama dia, nemenin mertua. Kerjanya tiap hari ngapain? Mengutin jelai sisa orang, benih sisa orang. Dah buat makan, ngumpulin. Orang bilang udah gak ada harapan. Tapi di mata Tuhan, keluarga yang punya kasih mendapat perhatian di mata Tuhan. Ketemu sama si Boas. Bukan cowok biasa, no play-play, konglomerat. Kita baca Rut 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Bukan hanya mendapatkan pria yang berhasil di area bisnis dan mengasihi Tuhan. Tapi dari keturunan mereka berdua lahirlah Yesus. Kalau kita saling mengasihi, anak-anak kita itu akan jadi berkat dimanapun mereka berada. Itu yang nomor 2. Yang pertama tadi apa? Bahan yang baik. Yang kedua bumbu yang pas. Nah sekarang yang ketiga. Api yang tepat. Api yang tepat bicara apa? Kesabaran dan pengendalian diri. Yang suka bikin keluarga gak bahagia kan emosi. Gak tahan pak, saya gak tahan pak diginiin. Tenang, gak bisa. Ini udah ke-7 kalinya gitu. Kuncinya apa? Kesabaran dan pengendalian diri. Siapa orang sabar di sini? Oke. Siapa yang pengendalian dirinya kuat? Api terlalu besar gosong. Api terlalu kecil tidak maksimal. Aduh pak, suami saya pak galak. Bersyukur bu, dia suami normal. Istri saya cerewet sekali pak. Aduh gini pak, pusing saya. Normal. Itu perasaan orang, normal. Coba kalau punya istri gak punya perasaan. Mah, papa barusan transfer 100 miliar, udah terima belum? Udah. Mama gak bersyukur, gak ngomong terima kasih pak. Gak ada ekspresi. Suaminya udah lucu sekali, loh mama gak ketawa, hihihi. Jadi kalau dapat istri normal, ya seperti begitu. Suami normal seperti itu. Tapi setelah kita belajar ini, ada remnya, ada pengendalian diri. Bicara mengenai apa? Api. Saya punya engkong ya, opa, pinter masak. Jadi dulu tuh ada restoran di Bandung, papa saya ngekos di Bandung dari Manado. Ketemu mama saya cinlok. Nah mama saya tuh kesel, nih si encek-encek katanya beli bakso, kuahnya sepanci, baksonya 3. Kan anak kos kan ngirit. Jadi akhirnya jadi suaminya. Terus kita suka dianterin sekolah mangkong dan ini suka masakin kita, bawain bekal. Nah salah satu menu kesukaan saya adalah mie instan, tapi enak banget. Saya bilang, Kong gimana sih masak gitu? Aku diajak ke kulkas. Dibuka kulkas, diambil mangkok. Itu ada koleksi resep dia namanya minyak babi ya, yang udah beku. Terus diambil sesendok sama dia, wajan dipanik gini. Tuh hadirat Tuhan memenuhi dapur itu. Terus kan Indominya udah jadi, sama dia disiram nih. Diaduk. Wah makan surga 10 meter, itu engkong saya. Udah meninggal, udah gak bisa minta bikinin lagi. Nah apo saya nih oma. Dia masak kayak ya, jadi kayak tahumun, hamcoy gitu enak sekali. Nah ada satu yang saya suka, dia suka ngecak sayur. Jadi kayak caisim dicak, caisim saudaranya caipo. Cuma pakai bawang putih minyak, enak banget. Saya bilang apa sih rasanya Apo masak enak? Api. Wah saya pikir api Roh Kudus, bukan kata Apo. Jadi dia bilang masak tuh yang enak api. Dia bilang nilainya gede, gitu ya. Terus gesit Apo saya. Api. Sekarang resep keluarga bahagia ada di api. Normal ada api, tapi apinya kegedean atau kekecilan. Yakobus 1 ayat 19-20. Hai saudara-saudara yang kukasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Kita kebanyakan lebih cepat marah dulu, baru dengar gini. Apa? Siapa? Terus salah dengar lagi.
Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Di hadapan Allah aja gak benar, gimana di hadapan pasangan kita, di hadapan keluarga kita. Contoh Abraham dan Sarah. Tuhan tuh udah ngomong berkali-kali, Bram, ingat ya, kamu akan diberkati, keturunan kamu berlimpah, seperti pasir di laut, bintang di langit. Siap. Berkali-kali firman itu datang, gak sabar. Api bicara apa? Kesabaran dan pengendalian diri. Kejadian 16 ayat 1-2. Adapun Sarah istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Karena gak sabar, gak punya pengendalian diri. Akhirnya apa? Ribut sama istri pertama. Punya anak dua-duanya, ribut. Masalah keluarga gak bahagia. Karena apinya gak dijaga, kesabaran dan pengendalian diri. Saya belajar untuk sabar. Saya belajar untuk mengendalikan diri. Ada istriku, ada anakku di depan. Saya orangnya dulu gak sabaran, galak, marah. Sampai akhirnya saya dipenuhi Roh Kudus. Izin duduk ya Bapak Ibu ya. Saya dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus tuh kasih kuasa untuk saya bisa hidup benar. Menekan emosi. Nah jangan sekali-kali kita thinking gini. Hei roh marah emosi keluar dalam nama Yesus. Terus pasangan kita udah gak ada emosi. Papa begitu gak marah? Enggak, udah gak bisa lagi. Kan aneh. Jadi biarkan tuh normal tapi ada pengendalian diri. Selain dipenuhi Roh Kudus saya punya cara. Ternyata saya pelajari senyum itu menolong kita untuk berhenti marah. Coba kita belajar senyum sama-sama. 1, 2, 3 serius. Pertama. Yang kedua senyum dari hati all out. 1, 2, 3. Oke. Di sebelah ada keluarganya kan. Sekarang senyum deh sama keluarganya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 ada gini. Udah gak bisa Pak. Kita enak sekali sama pasangan kita. Ada yang udah gak bisa senyum, buang muka. Ternyata nanti pelajarannya di rumah kalau gak percaya di ChatGPT, di Google. Kalau orang senyum dia gak bisa marah lagi. Saya kasih contoh ya. Setan lu. Lu bercanda atau marah? 1 ya, terus. Ini lagi senyum nih ya. Kan mama udah bilang. Kau jangan pulang malam. Udah gak bisa marah. Papa tuh kerja penting Tuhan. Akhirnya ketawa gak bisa marah. Makanya kenapa sekarang saya suka sekali senyum. Belum gila. Coba itu saya temukan cara. Dan suasana jadi aman sekali. Dan saya suka memuji Tuhan. Itu menghilangkan marah. Nah, waktu saya growing. Pembentukan dari suka marah itu sampai jadi orang yang suka senyum sama orang. Ini anak saya di depan Bang Deddy kok jadi orang bisa sabar banget ya senyum. Orang kayak begitu gemes. Anak saya gemes, saya senyum aja. Kan kalau gak senyum marah, iya gak? Nah ada satu lagu ya, ini tips. Kalau pas lagi kesel, nyanyi lagu ini. Yuk kita belajar sama. Dalam suka, ini lagu Om. Jadi bagi yang gak tahu kita belajar sama-sama. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihinaku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Gampang dong? Mau belajar sama-sama? Iya, nggak ada paksaan kok. Kan nggak boleh marah senyum. Jadi nanti sebelum marah lihat dulu video ini. Tadi banyak yang ngerekam sekali kebaktian 1-4. Enggak minta diposting. Cuma banyak saling ngerekam. Kalau suami saya marah, saya kasih lihat video ini. Boleh pastor, boleh. Dia tambah marah. Nah kita coba sama-sama ya. 1, 2, sembari senyum nyanyinya. 2, 3. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Haha. Diolok dihinaku kan tetap tersenyum. Hehe. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Amin. Apapun terjadi ku kan tetap. Aduh pinter, tepuk tangan dulu untuk kita semua yang luar biasa.
Susah marah. Kalau banyak memuji Tuhan, banyak tersenyum. Saat emosi lagi naik, kata ahli yang meredakan emosi, dia bilang coba hitung sampai 10 sebelum marah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana orangnya? Udah pergi, kelamaan lu marahnya. Katanya dia sih kebanyakan gak jadi berantem. Capek yang nunggu mau berantem juga. Terus jangan ambil keputusan besar dalam keadaan marah. Jangan. Keempat, takaran yang seimbang. Itu keseimbangan hidup. Saya tuh sebelum bertobat suka banget martabak ya. Kadang tuh masih suka kayak dapat vision martabak. Aduh enaknya. Saya suka tuh keju coklat. Pisang keju coklat. Aduh. Apalagi pakai Nutella, kalau enggak biskof sama satu lagi. Aduh jadi pengen ntar malam kali ya. Nah terus Singko saya suka ajak ngobrol. Kan tunggu di mulut saya turun penasaran gimana Singko bikin. Itu dia berapa martabak ya pakai sendok. Kok rata udah 20 tahun dagang atau gitu. Udah sembari nyiprat kok saya punya keju. Iya. Wah. Sembari ngobrol tuh mas saya, kok mah udah ini juga berarti kok suka ngigo bikin, oh iya kata udah merem juga bisa gitu, sombong dia. Enak tapi martabaknya, jadi memang kejunya campur keringet sama itu, nah itu takaran. Dia tahu banget keluarga yang bahagia harus punya takaran yang seimbang, balance. Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah kalau kita dengerin khotbah Maria sama Marta, seringkali yang kena salah tuh si Marta. Jangan kayak Marta, Maria dong mendengarkan Yesus, menyimak. Saya lagi pikir kan Yesus diundang ke rumah khotbah kan. Kalau semua kayak Maria dengerin Yesus khotbah, kan belum ada GoFood, Gojek. Selesai khotbah Yesus sakit mah, kan enggak ada yang siapin makan. Tapi kalau semuanya masak sibuk, siapa yang dengerin Yesus? Kalau kita sibuk bisnis, kita nggak pernah tanya Tuhan arahan ke depan gimana Tuhan, di saat stuck kita bingung mau kemana. Jadi dalam hidup balance, ada waktunya kerja, melayani, ada waktunya dengerin Tuhan. Apa sih aplikasinya? Keluarga butuh keseimbangan. Ada waktu kerja, ada waktu bersama. Ini udah 2 bulan saya kasih jadwal ke istri anak saya. Dad minta jadwal November, saya kirim ke istri anak saya. Besok saya ke Semarang lagi. Tapi saya punya waktu bersama. Dia libur, saya tanya, Carissa mau libur kemana? Carissa Sabtu ada acara kemana? Kita mau lunch bareng, waktu pelayanan dan waktu istirahat. Serius sukacita. Kalau keluarga sukacita terus gak pernah serius, bahaya juga. Terlalu serius gak pernah sukacita, hati-hati. Ada waktu mesbah dan ada waktu rekreasi. Ada keluarga fun banget, mancing sama-sama, main game sama-sama, nonton Netflix sama-sama. Tapi gak pernah mesbah keluarga sama-sama. Di saat susah, pancingan, games, basket, padel gak bisa nolong kita. Ada suami dia bilang ini, pastor saya kurang waktu apa sama keluarga, saya udah passive income, saya di rumah terus. Anaknya bilang enggak papi sibuk, karena di rumah tangannya main handphone kayak dijahit, gak bisa lepas. Kita komit kalau makan bareng handphone taruh, ngobrol, no elektronik. Itu balancing in life. Ada kuat, jadwalkan waktu untuk keluarga tanpa gangguan. 1. Yang kedua, jangan korbankan keluarga demi kesibukan yang lain. Akhirnya waktu kita dapatkan semua, keluarga gak bahagia, gunanya apa? Yang kelima, sampai sini kita belajar sesuatu. Waktu memasak yang tepat. Itu bicara mengenai apa? Percaya akan proses Tuhan. Nah saya punya temen tuh jago bikin steak. Saya sensitif karena ini udah implan 3 biji nih. Jadi gara-gara makan bebek gigi patah. Saya bilang enggak apa-apa sih, enggak apa-apa pastor, saya bayarin makan steak aja. Enggak, saya ikan aja. Daripada enggak kegigit kan. Nah teman saya ini selain empuk ngeresep banget enak. Akhirnya teman-teman pengen beli mesin grill yang sama. Tanya dagingnya beli di mana, dapat di supplier yang sama. Belajarlah masak steak. Akhirnya waktu ngumpul pada report, gue punya kenapa gosong ya? Gue punya kenapa keras ya? Teman saya jawab begini, timingnya gimana?
Oh gitu. Jadi teman saya masak tuh pakai timer, harus pas. Saya suka telur. Jadi kalau pagi, sekarang kan lagi IF nih, kalau telur mateng, telur rebus, kuning sama putih 2, kalau putih 5, salah satu aja. Saya ke hotel, kenapa tuh telur rebus dia enak ya, kayak 3/4 mateng, gak terlalu belepetan gitu cairnya. Tapi gak terlalu keras, kalau keras kan keset terlalu mateng. Bilang Pak, tanyain chefnya nih gimana cara masak telurnya, 8 menit katanya. Pulang saya bilang, Mbak saya coba tolong rebusin telur 8 menit. Kok masih keras ya 8 menit? Coba lagi, kok kurang mateng 8 menit? Pas saya nginep di hotel saya tanya lagi. Tanyain chefnya kenapa 8 menit gak bisa. Chefnya bilang coba tanya waktu masukin telur. Dalam keadaan air dingin langsung pleng. Atau begitu ada blebek-blebek dihitung 8 menitnya dari situ masuk. Ya ampun serumit itu dunia perteloran. Nah ternyata keluarga pun harus ada timing. Ngomong sama istri, ngomong sama suami, investasi harus tepat waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada yang namanya Hana di Alkitab. Dia doa Tuhan anak. Tuhan anak. Gereja udah sepi. Tuh pendeta liatin. Udah jangan sedih ya. Nanti Tuhan kasih. Yang lain mungkin udah 1 tahun lahir. Tahun kedua lahir 4 tahun. Anaknya 4. Ini udah 4 tahun gak hamil-hamil. Dalam hidup kita bisa terpengaruh lihat orang lain. Kita sama-sama ke Gilgal. Kok dia anaknya udah 2. Kok dia udah dapet jodoh. Kok dia udah berhasil, udah punya rumah, kita masih di TMI, Taman Mertua Indah. Nah gitu kan, sabar. Ada prosesnya Tuhan dalam hidup kita. Akhirnya Hana mengandung, lahir Samuel. Seseorang yang merubah sejarah Israel. Jangan main-main, Tuhan sekali kerja, boom, dahsyat. Nih, lihat quote ini. Jangan bandingkan proses hidupmu dengan orang lain. Saya sama anak-anak rohani saya pada nikah duluan, gak apa-apa, pelan aja. Kan Tuhan kelihatannya lambat tapi gak pernah terlambat. Percaya Tuhan sedang memasak sesuatu yang indah untuk keluargamu. Saya layani istri-istri yang suaminya gak bisa ada usaha. Bikin ini gagal. Sombong sih Pak, suami saya, Bapak tahu gak kan suami kepala, istri itu tubuh. Capek loh Pak, kita kepala di bawah, kaki di atas. Coba Bapak jalan gitu bisa gak? Gak bisa, saya bilang. Pusing kan Pak, vertigo Pak? Iya, saya bilang. Bapak bayangin saya 7 tahun. Iya Bu, saya udah bayangin. Jadi antara dia mau konseling sama saya dikotbahin sama dia. Dia mungkin pelampiasan kan. Saya dengerin tuh ibu ngomong, capek Pak. Saya bayar listrik, saya bayar uang sekolah, saya bayar ini. Terus saya bilang Tuhan saya harus jawab apa? Tuhan bilang gini. Aku lagi masukin suaminya dalam sebuah sekolah kehidupan. Kalau suaminya terlalu cepat kaya, istrinya bukan lagi satu. Oh gitu Tuhan, Bu. Sini Bu, saya ngomong. Jangan ganggu prosesnya Tuhan. Ibu support aja. Ada bagian-bagian yang lagi dibersihkan sama Tuhan. Nanti lihat tanggal mainnya. Ibu mau dia kaya, terus nanti dia gak setia sama pernikahan. Gak mau pastor. Ibu mau dia kaya terus sombong. Enggak mau pastor. Makanya sabar, jangan marah-marah. Siap, ditunggu sampai suaminya pulih. Anak kita gagal, sabar. Tuh anaknya teman mami udah punya toko. Anak teman mami, anak udah 2. Di hati dia siapa yang pengen dilahirin. Anak kita gagal, aduh lu bikin malu naik kelas, mana ada anak cita-citanya gagal. Om tante, aku mau cerita cita-cita aku apa? Aku pengen gagal seumur hidup. Aku pengen pernikahan aku gagal, nggak ada. Dia gagalnya dia udah stres sama kita diinjak. Jangan. Hargai Tuhan sedang memasak lewat proses kehidupannya. Yang ke-6. Ini benar-benar terakhir, dimasak dengan kasih. Kan anak-anak suka gitu, mami aku pengen nasi uduk mami aku pengen sandwich, dedi aku pengen, ternyata dedinya pintar masak, dedi aku pengen kue teonya dedi. Terus, udah gue cakap, kue teo gini, kue teo di mana-mana, nih makan lu, enak gak makannya? Kue teonya enak, tapi tanpa kasih. Bapak ibu pintar cari duit, kasih fasilitas, tapi tanpa kasih. Paulus bilang gini,
Kamu mau punya uang banyak, bagi-bagi sama orang, kalau gak punya kasih gak ada artinya. Kamu bisa bicara banyak bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Teochew, Hokkien, gak ada arti. Dia tulis ayat ini dan saya tutup dengan ini. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Baca sama-sama yuk. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Tuhan adalah kasih. Makanya kalau keluarga mau bahagia, tiap hari mesti bersekutu sama kasih ini. Nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan dengan kasih. Masalah apa coba dalam rumah tangga? Coba kasih contoh. Grup ini nggak ada, luar biasa. Grup ini ada contoh masalah keluarga. Oke, kita bisa pulang lebih awal. Yang grup sana ada masalah keluarga. Karena kasih percaya segala sesuatu. Kasih sabar menanggung segala sesuatu. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih itu sabar. Sabar bahasa Inggrisnya long suffering. Apa artinya pastor? Suffering yang long, penderitaan yang panjang. Kasih itu murah hati. Nggak ada masalah dalam keluarga yang nggak bisa selesai kalau kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Mari bangkit diri sama-sama, sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Semua baik, semua. Suamimu baik, istrimu baik, mertuamu baik, ekonomimu jadi baik. Percaya, katakan semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sementara keyboard main dengan lembut, pejamkan mata kita. Berapa banyak yang hari ini hadir dan mau keluargamu bahagia. Kalau kita bilang, pastor aku udah bahagia. Maukah engkau bagikan kebahagiaan ini kepada banyak keluarga yang belum bahagia? Kalau itu engkau orangnya, taruh tanganmu di hatimu. Tuhan meteraikan keputusan ini dengan darah-Mu. I speak blessing upon every families. Keluarga-keluarga yang hadir menjadi keluarga yang berbahagia. Dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Aku gak tahu satu persatu apa yang mereka alami. Pulihkan komunikasi mereka. Pulihkan ekonomi mereka. Pulihkan hubungan mereka. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk.